Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allati yufraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Isrif anna minal bala'i ma a'lam wa ma la na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para kiai, para guru kita al-mukarram Kiai Haji Angko Naifi panjang umur, sehat wal afiat. Perjuangannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Kiai Abdul Rashid, ada Kiai Haji Faisal, ada Kiai Haji Rahmat, ada beberapa para sayyid, sahibul bait, Bapak Suparto yang sedang berbahagia, Ustadz Sapril, hadirin hadirat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Sya'ban khamsata ahrufin, bahwasanya nama bulan Sya'ban jika ditulis dengan menggunakan bahasa Arab terdiri dari 5 huruf. Likulli harfin, setiap satu hurufnya itu atiyatan lil mu'minin, merupakan karunia dari Allah buat orang-orang yang beriman. Yang pertama huruf shin, Sya'ban. Wa bisyin asyarat wasyafa'ah. Dari huruf sin nama bulan Sya'ban diambil dari kalimat syarab wasyafa'ah, kemuliaan dan pertolongan. Orang yang mengisi bulan Sya'ban, bulan mulia, dengan amalan-amalan yang mulia, Allah akan jadikan dia hambanya mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Amin ya rabbal. Ini ceramah begini, Sapril kelamaan apa kagak? Hah? Enggak ya? Malam ini malam Selasa, besok malam Rebo. Si Sapril udah minta, bininya udah masang bobo. Malam Rebo, malam Kemis, bangun bobo pada meringis. Malam Kemis, malam Jumat, meringisnya meringis nikmat. Malam Jumat, malam Sabtu, saking nikmat sampai jam 1. Malam Sabtu, malam Minggu, itulah nama-nama malam. Yang kedua wasyafa'ah, di samping kemuliaan Allah beri melalui Nabi syafaat. Makanya Nabi bersabda wasya'banu syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Apa yang melatar belakangi Nabi sampai berkata Sya'ban bulanku? Karena di bulan Sya'ban perintah Allah buat hambanya yang beriman bersolawat kepada
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan, bahru judik malian, judlana bil ghufran. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil wal ghufran. Judli hadzal insan abda su'in khazyan, min zunubi wahlan khaif innak ghadban. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Rabbana nastaghfir, Rabbana nastardik, walana zannu fik alal iman. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Maka di bulan yang mulia ini perbanyak kemuliaan-kemuliaan, perbanyak membaca sholawat kepada apa saja yang kita niatkan melalui bacaan sholawat insya Allah terkabul. Itu kita kenal dan sering kita dengar ada nama sholawat burdah. Itu Syekh Busairi awalnya mau bikin sholawat buru'ah, obat penyembuh, karena Al-Imam Busairi sakit stroke sebelah badan. Dia bikin tuh pujian-pujian buat Nabi. Dia bikin bacaan-bacaan sholawat buat Nabi. Setiap malam dia baca 100 kali. Dalam tidur mimpi. Itu Al-Imam Busairi dikasih sorban burdah. Maka digantilah. Tidak jadi nama buru'ah tapi menjadi nama burdah. Karena setelah mimpi dikasih sorban, paginya itu Imam Busairi sembuh dari segala penyakitnya. Maka sholawat yang kita baca nggak ada ditolaknya oleh Allah, pasti diterima. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita antara diterima dan ditolak. Illa sholata ala nabi, kecuali sholawat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه سلم اللهم صل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه. Yang kedua huruf ain sya diambil dari al-izzah ay kuwah, kekuatan. Orang yang mengisi Sya'ban dengan puasa sunnah, nanti puasa Ramadannya Allah beri kekuatan. Al-Maghfurlah guru kita Kiai Haji Nur Ali, puasanya 3 bulan 6 hari. Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan, jeda sehari lebaran, lanjut 6 hari Syawal. 3 bulan 6 hari. Tradisi 3 bulan 6 hari puasa sampai saat ini masih ada di Martapura, di perkampungannya Guru Sekumpul. Masih ada yang melaksanakan itu. Karena dulu sahabat bertanya kepada Nabi. Kata sahabat, aku belum pernah melihat engkau ya Rasul banyak berpuasa di bulan lain kecuali di bulan Sya'ban. Ada apa? Rasulullah menjawab, karena Sya'ban berada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi banyak orang melalaikan, melupakan. Karena itu Nabi pernah puasa Sya'ban 1 bulan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Lanjut. Insya Allah tidak lama lagi
Anies Rashid Baswedan dilantik jadi presiden. Ya Robbal, berdasarkan hitungan real count. Nanti ada pengumuman resmi dari KPU. Kalau quick count itu sama sama survei. Kita baru pulang dari TPS, lihat TV di rumah dia udah 57, kapan ngitung itu? Iya Pak ya, iya Pak ya. Kita baru buka baju udah 57, kapan ngitungnya? Enggak kayak dulu, itu jalannya pelan angka. Dulu begitu, angkanya bertambahnya jalannya pelan-pelan. Ini dia udah 57 aja. Ya Allah, bagaimana orang kagak mau teriak curang? Begitu orang teriak curang, kata dia silahkan ngadu ke MK. MK-nya saudara lu. Mudah-mudahan Allah beri jalan keluar. Ya Robbal, ya Robbal. Huruf yang keempat ba. Yang ketiga sya, ba, ba. Al-baul birru, kebaikan. Jadi di bulan ini banyak Allah berikan kebaikan-kebaikan. Likulli harfin atiyah, setiap satu huruf yang ada di bulan Sya'ban itu Allah beri karunia. Amin. Ya Rabbal. Sya'ban pakai huruf alif. Wal alifu ulpah. Huruf alif dalam nama bulan Sya'ban itu artinya kasih sayang. Kayak Ustadz Sapril sedang membina kasih sayang dalam rumah tangga. Kata istrinya, pelan-pelan Ustadz Sapril, pelan-pelan Ustadz Sapril. Enggak, buka pintu. Udah kesono aja sih pikiran. Saya jadi pengen pulang nih. Kata Nabi, arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda orang hidup bahagia. Harta tidak menjamin hidup bahagia. Berapa banyak orang hartanya, di bank sini ada, di bank sini ada, di bank sini ada, pakai baju oranye, belakangnya ada bacaan tersangka. Duitnya banyak, enak nggak? Nabi Adam di sorga lengkap, apa aja ada di sorga. Di sorga itu ada sungai mimma'in ghairi asin. Di surga ada sungai airnya jernih. Jernih apaan? Hah? Apa? Bening. Lu demenan yang bening apa yang butek? Dulu di sini masih banyak kalenan. Tahun 70, 71, 72 dekat Masjid Al-Maghfur tuh depan kalenan bening. Saking beningnya tuh air, semua jenis ikan kelihatan. Ikan seruat. Seruat, masih ingat seruat? Gedean dikit julung-julung. Lebih gede lagi cerek. Lebih gede lagi betik. Betik adanya betok. Itu jadi pantun. Betik, betok, cantik, montok. Buat apa betik di atas kasur? Udah cantik tapi kelihatannya hancur.
Lanjut. 4 tanda hidup bahagia kata Nabi. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Punya bini biar cakep asal solihah. Masya Allah. Siapa emang yang nyuruh kita kalau mencari bini yang cakep? Nabi yang suruh. Tunkahul mar'ah li arba. Nikahilah perempuan itu karena 4. Yang pertama, li jamalia, karena kecantikannya. Kenapa kecantikannya? Karena buat kita selama-lamanya. Pagi kita lihat depan meja makan bareng nyarap, muka dia. Mau kondangan naik motor berdua, muka dia. Sore muka dia, di kasur muka dia. Maka disuruh cari yang cakep. Tapi cakep jangan dijadikan prioritas. Karena cakep itu temporer, sementara. Punya anak 1, 2 masih kelihatan. Tapi kalau udah anak 3 udah mulai kendor. Dulu anak 1 dicium pipinya cepet balik. Kalau anak udah 3 dicium pipi lakinya mendem di pipinya. Kendor. Maka jangan jadi prioritas kecantikan itu. Tapi disuruh oleh Nabi. Yang kedua, nikahi perempuan wali hasabiha, karena keturunannya. Tapi jangan dijadikan prioritas juga keturunan. Ayahnya Nabi Nuh, tapi punya anak si Kan. Nabi Ibrahim ayahnya. Maka jangan dijadikan prioritas keturunan itu. Kemudian wali jamaliha, cari yang kaya. Tapi juga jangan dijadikan prioritas kekayaan. Seorang laki-laki harus berdiri dengan kaki 2-nya. Jangan berdiri di kaki mertua. Tunjukkan kemampuan seorang laki-laki di tengah-tengah kehidupan keluarga. Itu semua pazpar bizatiddin. Cari tuh yang bekal agamanya lebih banyak, lebih dominan. Maka kalau agamanya banyak, muka bisa jadi cakep. Dengan agama keluarga bisa terbentuk. Dengan agama bisa mendatangkan rezeki. Maka cari yang beragama. Alhamdulillah Ustadz Sapril nyari di Babelan gak ada. Adanya di PUP. Alhamdulillah. Maka wabil alifi ulpah, huruf yang keempat itu artinya kasih sayang. Binalah rumah tangga dengan mengedepankan kasih sayang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Layanilah, pergaulilah istrimu, suamimu dalam rumah tangga bil ma'ruf. Ma'ruf dalam tafsir Jalalain maknanya 2. Qaulan wa fi'lan. Membina rumah tangga itu bisa terbangun, bisa sakinah, mawaddah, warahmah dengan ucapan. Qaulan, ngomong yang enak sama bini, panggil dengan panggilan yang membuat cinta kasih sayangnya nambah.
Bini kita lagi di dapur, lagi pakai daster. Dia lupa habis megang kompor, dia megang pipi. Ada arengnya tuh pipinya. Panggil yang enak, ya Allah bidadariku jangan celepuk ada di dapur ini. Ya. Ucapan yang bikin rasa cinta bertambah, rasa kasih sayang bertambah. Wa fi'lan dan perbuatan servis. Lanjut. Masih semangat? Masih semangat. Takbir. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi fir wa akrimna min ilma talibin minna. Ilahi fir wa akrimna min ilma talibin minna. Wadafi masya'atina nabi'a lil badriyah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Aqsa, aksi bela Aqsa, aksi bela Aqsa, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Aqsa, aksi bela Aqsa, aksi bela Aqsa, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Siap jaga negara, siap bela ulama, siap ikuti komando ulama, siap ikuti habaib. Takbir. Sallu ala nabi. Timnas Amin lagi mengumpulkan data-data. Besok akan dibawa ke parlemen, ke DPR, yang akan ada angket. Angket itu isinya pemanggilan dari wakil rakyat, dari DPR untuk presiden.
Presiden dipanggil melalui angket, datang mau ditanya tentang kecurangan pemilu. Secara struktur masif, nanti kalau dia nggak ngaku dikasih unjuk bukti-buktinya. Kalau dia ternyata bersalah, langsung lengser. Presidennya Anies Rashid Baswedan. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Bulan Sya'ban banyak peristiwa. Tankilul kiblah, pindahnya kiblat sholat itu di bulan Sya'ban perintahnya. 17 bulan Nabi berada di Madinah, sholatnya arah kiblatnya ke Baitul Maqdis, Palestina. Kalau saya bilang Palestina merdeka, Israel teroris, bisa? Bisa? Semangat! Palestina, 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 Israel, Israel, Israel. Semangat. Alhamdulillah. 17 bulan Nabi ibadah, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Allah perhatikan, Nabi sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis, tapi hatinya pengennya ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sungguh aku perhatikan kamu Muhammad, hatimu condongnya ke Masjidil Haram saat ibadah kepadaku. Maka mulai hari ini dan seterusnya ibadah kepadaku tak lagi menghadap ke Baitul Maqdis, tapi selamanya ke Masjidil Haram. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Saat Nabi sholat asar, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Tempat itu diabadikan menjadi sebuah nama masjid, Masjid Qiblatain. Masjid yang dulu pernah Nabi sholat 1 waktu 2 kiblat. Sampai sekarang 2 mimbarnya masih ada. Cuma sekarang sudah terlalu dekat dengan tol. Jadi jamaah umroh, jamaah haji, akses untuk datang ke situ agak sulit. Saya kemarin datang karena diantar oleh para mukimin. Jadi saya bisa melihat mimbar bersejarah saat dulu Nabi ibadah menghadap ke Baitul Maqdis. Saya umroh, terus saya ke Mesir, terus saya ke Yaman, perjalanan 1 bulan. Alhamdulillah. Kalau di Mesir makanannya roti terus, dalamnya daging. Kalau di Yaman sarapan pagi kambing, malam makan kambing, siang makan kambing, mindo pakai kambing. Seminggu makan kambing terus, begitu pulang makan sayur oyong. Alhamdulillah. Sampai di Darul Mustafa Habib Umar Al-Hafiz jam 2 malam, subuh berjamaah, langsung ketemu, diajak sarapan. Baru ketemu udah ngajak mampir, ngajak sarapan. Kapan masaknya? Saya masuk udah ada 6 nampan besar. Di atas nasi paha kambing, nggak pakai dipotong-potong. Kalau kita di sini 1 paha kan dipotong 20. Di sana nggak dipotong-potong. Masya Allah. Siang diundang makan sama Syekh Muhdor, malam diundang makan sama Syekh Ali Baharmi, besoknya diundang makan di kampus Al-Ahqaf
Besoknya diundang lagi sama Habib Salim. Besoknya diundang lagi ke Mashhad. Besoknya, seminggu itu nasi yang saya udah bayar catering di hotel enggak saya makan, ngelayanin undangan mulu. Akhirnya saya kasih santri, saya kasih mahasiswa makan 3 kali sehari, saya udah bayar. Alhamdulillah. Peristiwa kedua di bulan Sya'ban itu perintah baca sholawat. Peristiwa ketiga terbelahnya bulan, tantangan orang Yahudi kepada Nabi, kalau kau betul Nabi, kalau kau betul utusan Tuhan, apa ada yang bisa kau memberikan aku yakin kalau kau betul Nabi? Iqtarobatis sa'ah wan syaqqal qamar. Bulan bisa terbelah 2. Mereka baru yakin kalau Nabi itu adalah utusan Allah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga Allah Ta'ala ampuni dosa kesalahan hambanya itu sebanyak bulu kambing Bani Kaleb. Di Arab itu banyak suku yang terkenal memiliki ternak berkualitas, itu namanya suku Kaleb. Kalau di Yaman tuh Badui ternak kambingnya kalau lagi nyebrang di jalanan. Kalau kita ngangon kambing paling banyak 30 ekor, di sono 300 kali ngangon. Nyebrang, kita lagi sedang kenceng-kencengnya naik mobil. 190, 180, nggak ada lampu merah. Dari makam Nabi Allah Hud alaihi salam, saya terus ke Mashhad 4 jam dengan kecepatan lari mobil 190. Insya Allah nggak ada lampu merah, mobil nggak ada STNK-nya. Nggak ada polisi, nggak ada tilang-tilang. Di sono langsung ayam. Kalau tilang kecil, nggak ada razia. Iya, kalau tilang kecil, kalau ayam gede. Kemudian huruf terakhir Sya'ban, nun. Wan nunu nurun, cahaya. Jadi orang yang mengisi bulan Sya'ban dengan berbagai macam kemuliaan, Allah beri cahaya. Di bulan Ramadan, apa yang ia lakukan? Dengan dorongan cahaya amal mulia di bulan Sya'ban. Insya jadi pengen bahagia dalam kehidupan. Kata Nabi, tandanya yang pertama antakuna zaujatuhu solihatan, punya istri biar cakep asal solehah. Ada tandanya solehah itu pertama rajin ibadah. Ustadz Sapril dalam ilmu fikih dapat dispensasi, nganten baru itu enggak apa-apa, enggak ikut sholat jamaah selama 1 minggu. Sholat di kamar aja berdua. Kata istrinya Sapril Imam, Bang Imam Bang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Parto ayahnya Sapril dengerin.
Amin istrinya Ustadz Sapril pelan banget aminnya. Sapril denger istrinya aminnya begitu suaranya, dengkulnya sampai dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata Parto, buset Yasin Sapril. Allahu Akbar. Ngajinya sama guru Aan. Pak Parto nanya, Ril tadi kok bacanya pendek banget Yasin, Papa dengerin. Emang Mbak baru-baru pendek, ntar lama-lama panjang. Saya ceramah yang ke-9, penceramah ada 12. Bagaimana ini ya supaya nggak kalah tuh sama yang udah pada tampil. Kabelnya pendek, nggak sampai ke panggung. Itu ceramah semuanya di sono itu kiai. Pas giliran saya itu kabelnya ada nemu sambungannya. Jadi saya nyampe ke sini ceramah. Itu jadi saya jadikan judul ceramah nganten baru pendek, lama-lama panjang. Waktu itu Kiai Zainuddin MZ, Manarul Hidayah, Idrus Jamalul Lail, Abu Hanifah, top semua. Saya nomor 9. Itu ketemu judul pendek panjang. Pendek ya Allah. Ciri wanita solehah, istri solehah, rajin ibadah. Yang kedua punya sifat qanaah. Qanaah itu bima qasamallahu laka, menerima apa adanya pemberian rezeki dari Allah melalui tangan suami. Hari ini Ustadz Sapril ngasih uang belanja 75.000. Alhamdulillah. Besok 7 juta. Alhamdulillah. Ya Allah, Ustadz Sapril dari mana ini sampai banyak banget 7 juta. Alhamdulillah Neng, ada rezeki dari Allah. Besok dikasih lagi 20.000. Dari 7 juta 20.000. Istri solehah nggak marah. Alhamdulillah. Walau 20.000 bisa memanage ekonomi rumah tangga. Itu semua menu makan siang di atas meja ada semua. Padahal 20.000. Rendang, oncom, semur, tahu, sop, genjer. Enggak ada marahnya, girang aja. Dia menyadari betul rezeki, jodoh, umur udah ditentuin oleh Allah Subhanahu. Saya ceramah di Tanjung Priuk di rumah orang Madura kaya. Sekarang jadi ketua lembaga pengembangan tilawatil Quran Jakarta Utara. Tuh waktu ceramah Muharram sama assalamualaikumnya. Kiai Zainuddin MZ assalamualaikum, Ustadz Japri assalamualaikum, saya juga assalamualaikum. Tapi rezeki dari ceramah waktu itu beda-beda. Rezeki udah ditentuin oleh Allah. Assalamualaikumnya sama. Jumlah huruf salam juga kalau ditulis sama. Tapi kenapa bisa beda? Kan udah ditentuin oleh Allah waktu kita di alam rahim. Rezeki, jodoh, umur. Ada yang udah pacaran 9 tahun. Orang kampung udah tahu semua.
Kayaknya bakalan jadi nih kata orang kampung. Itu lakinya ketabrak bebek mati. Orang kagak ngerti motong bebek kagak diikat. Lah terbang. Ada orang lagi lewat naik motor, mukanya ketabrak bebek. Jatuh dia, kepalanya kepentok tiang listrik, mati tuh orang ketabrak bebek. Emang ajalnya Allah Ta'ala udah tentuin di situ, nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu kapan mati, di mana mati. Al mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Kematian itu sesuatu yang paling dekat, ditunggu-tunggu. Ada yang lagi nungguin istrinya sakit diimpus, bininya lagi sakit, lakinya ngerokok di luar. Senderan-senderan, bangkunya patah, palanya kejedot, pembuluh darahnya pecah, mati. Bininya yang sakit, lakinya yang mati. Udah ditentuin oleh Allah Subhanahu. Maka istri soleha itu menerima apa adanya, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu. Maka untuk mencapai rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, timbulkan hati dengan prasangka baik. Bini biasa Ustadz Sapril pulang jam 12, ini udah jam 2 belum pulang. Telepon, enggak nyambung. Oh lagi ngajar kali Ustadz Sapril. Jam 5 ditelepon, belum pulang juga. Ada orang lain nanya. Telepon siapa? Laki ini belum pulang. Oh tadi lagi bawa perempuan di jalanan naik motor. Bini yang punya prasangka baik. Oh mungkin terburu-buru ada orang sakit mau ke rumah sakit. Jadi nggak ada masalah. Coba kalau buru-buru percaya, ntar pulang. Oh, jadi hilang tuh ketenteraman. Maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Layani rumah tangga, istri, suami, ucapan dan servis supaya bisa menyenangkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian suami, suami itu pakaian istri. Kapan aja dia mau pakai, kasih. Jam 12 lagi sedang panas-panasnya, dia mau pakai, kasih. Pakai kipas angin nomor 3 kerja kenceng. Iya, masuk angin. Ya Allah. Wa auladuhu abroron. Setelah punya istri solehah, pasti bakal punya keturunan anak yang baik. Ya Rabbal, istri solehah, anaknya yang baik dipengaruhi wakulatouhu solihin, pergaulannya dengan orang-orang baik juga. Jadi rumah tangga bakal sakinah, mawaddah, warahmah karena didukung oleh beberapa hal. Kalau udah wa auladuhu abroron, udah istrinya solehah, anaknya baik, warizkuhu fi baladihi, rezekinya di kampungnya nggak jauh-jauh, kerjanya di kampungnya nggak jauh-jauh. Kalau rezekinya Allah Ta'ala tentukan di luar negeri jauh, maka Ustadz Sapril ngajar dekat sekitar Bekasi. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi sumbangan pengalaman buat Ustadz Sapril. Rumah tangganya bahagia,
akan lahir keturunan-keturunan yang solihin dan solihat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.